Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan membahas video part ketiga ya, mengenai perbandingan kuantitatif untuk seleksi CPNS tahun 2023. Nah, kemarin part 1 sama part 2 kita membahas mengenai perbandingan kuantitatif yang senilai. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini di part 3 ini kakak akan membahas perbandingan kuantitatif tak senilai. Sebelum masuk ke video ini jangan lupa like, share, dan subscribe, karena subscribe itu penting bagi perkembangan akun channel pribadi saya guys ya. Jadi langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi kita langsung masuk di contoh soal pertama ya. Contoh soal pertama. Jadi di sini disebutkan bahwa sebuah roda memiliki kecepatan sebesar 60 per menit RPM. Roda tersebut bisa berputar selama 20 menit. Jika roda tersebut hanya bisa berputar selama 14 menit, berapa kecepatannya? Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya, kenapa dalam soal ini bisa dikatakan sebagai perbandingan tak senilai ya. Karena ketika teman-teman ya melaksanakan yang namanya atau melakukan memiliki atau misalnya ini ya, naik sepeda. Ketika teman-teman ke arah ke tujuan, misalnya teman-teman di sini ke A ya, ke B. Misalnya perjalanan sini misalnya sampai 20 menit. Nah, ketika teman-teman A ya ke B, A ya ke B, kalau dikasih cuma waktu 14 menit, pasti teman-teman akan ngebut atau lebih tepatnya teman-teman mempercepat kecepatannya. Yang aslinya sini 60 dan sini adalah kita tidak tahu jawabannya berapa. Jadi itu yang dinamakan tak senilai. Karena tak senilai itu kuncinya ketika misal begini, teman-teman kalau membeli barang dengan harganya segini, teman-teman membeli lagi akan bertambah harganya. Cuma kalau tak senilai dia sebaliknya dia adalah pengurangannya. Jadi ketika teman-teman beli banyak, ternyata hasilnya malah lebih sedikit begitu. Kalau bahasa kasarnya gitu. Oke, jadi kita tahu ya di sini itu kita memakai perbandingan tak senilai. Pertanyaannya, bagaimana cara kerjanya? Oke. Cara kerjanya sebenarnya simpel ya, agak-agak sama dengan perbandingan senilai. Cuma di sini teman-teman, kalau kakak itu biasa menuliskan dulu perbandingan senilainya. Jadi konsep matematikanya tetap kakak gunakan ya. Jadi di sini 60 menit itu sama dengan 60 RPM itu sama dengan 20 menit. Nah, berapa RPM? Tanda tanya ya, berapa RPM ketika 14 menit perjalanan? Nah, kalau kakak pertama tulis begini dulu. Nah, selanjutnya kita ke bawah ya, kan udah cukup ya, di bawah. Selanjutnya, nah ini kakak tukar. Nah, antara 60 sama tanda tanya ini kakak tukar lokasinya. Jadi kakak pakai merah ya. Jadi di sini berarti X ya, itu sama dengan 20 dan 60 itu sama dengan 14. Setelah itu sama seperti perbandingan kuantitatif senilai, kita kali silang aja seperti biasa. Jadi kita lanjut sini lagi ya, sorry ya terlalu besar tulisannya. Jadi 600 ya kali 200 menjadi 1200 sama dengan X ya, berarti X sama dengan langsung dibagi aja ya 14 seperti biasa. Jadi jawabannya X sama dengan 88. Ini dibagi coret 7, ini coret jadi 6. Jadi 600 bagi 7 sekitar 88. Oke, jadi jawabannya sebenarnya itu simple. Tetapi teman-teman harus bisa membedakan antara perbandingan kuantitatif senilai sama tak senilai. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, ini soal lagi. Seorang peternak memiliki pakan untuk sapi yang sebanyak 30 ekor. Nah, pakan tersebut hanya cukup digunakan 20 hari saja. Lalu apabila peternak membeli 5 ekor sapi lagi, berapa lama pakan tersebut akan habis? Nah, seperti ini ya. Kalau kita misalnya ini ya, kalau kita secara logika ya, ketika kita mempunyai 35 ekor misalnya ya, kalau ini kita samakan dengan perbandingan kuantitatif senilai. Jadi seharusnya kan ketika kita menambah sapi, pasti akan
akan menambah juga ya, akan menambah harinya juga seharusnya ya. Kalau ini kita namakan sebagai perbandingan senilai, jadi menambah harinya juga untuk menghabiskan pakan. Nah tetapi ketika lebih banyak sapi, ternyata di fakta kehidupan nyata ternyata lebih berkurang karena pakannya terlalu banyak ya. Nah jadi ini bisa termasuk perbandingan kuantitatif atau PK ya. PK tak senilai. Nah, jadi caranya seperti yang tadi ya. Seperti tadi teman-teman langsung tulis saja secara kuantitatif, secara senilai dulu. Jadi 30 ekor itu sama dengan 20 hari ya, 20 hari. Nah, ketika 35 ekor itu berapa hari? Nah, saya itu kita tukar lokasinya ini. Jadi kita biru ya, langsung biru. Jadi 30 sama dengan X, sini 35 sama dengan 20 ya. Nah, kita kali silang aja, ini X ya. Nah, ini silang berarti 600 dibagi 35 sama dengan X ya. X. Jadi kita coret aja di sini. Oh, nggak bisa langsung saja. Jadi kita bagi ya 600. Kita bagi dengan 35. Dapat 1 35 250 ya. Jadi sini 7 ya. Jadi sekitar berarti X itu sama dengan 17 hari. Jadi jawabannya adalah A. Nah, sebenarnya dalam soal perbandingan kuantitatif tak senilai, teman-teman, yang cuma problem itu bagaimana teman-teman membedakan saja antara perbandingan kuantitatif senilai sama tidak senilai, itu aja. Kalau masalah perkalian dan sebagainya sebenarnya lebih cukup enak lah, karena kan perbandingan kuantitatif itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu banyak hitungannya. Cuma teman-teman harus dianalisis aja begitu. Oke, kita lanjut di nomor ketiga. Nah, nomor 3 berbunyi seorang ayah membeli sebuah coklat yang dibagikan untuk 21 anak. Dan setiap anak mendapatkan 3 buah coklat. Jika coklat tersebut dibagikan untuk 14 anak, berapa coklat yang diterima setiap anak? Nah, kita baca ulang ya. Seorang ayah membeli sebuah coklat dan dibagikan untuk 21 anak. Dan setiap anak mendapatkan 3 buah coklat. Oke, jika coklat tersebut dibagikan untuk 14 anak, berapakah coklat yang diterima setiap anak? Jadi ini sama ya, perbandingan kuantitatif tak senilai. Jadi kita langsung saja tulis secara matematikanya, berarti 21 anak itu mendapatkan 3 coklat ya. 3 buah coklat. Nah, ketika 14 anak akan mendapatkan berapa ya? Berapa? Oke, kita langsung saja. Nah, berarti kita tukar ya ini ya. Tempatnya kita tukar menjadi 21 sama dengan X. Baru ini 14 ya, sama dengan 3. Nah, kita kali seperti biasa. Jadi 21 kali 3 sama dengan 14x. Jadi X sama dengan ini 63 ya. 63 per 14. Jadi X sama dengan 63 ya. 63 bagi 14. Jadi 4 ya. 14 56 kurang ini 16, berarti dapat 8 ya. 8. Iya, enggak 8 ya. Iya, 8. Oke, koma 8 enggak cukup. 45 ya. Ini sekitar 4,5. 4,5. Berarti jawabannya adalah B. Ini ya, B. Oke, sebenarnya konsep dari perbandingan kuantitatif itu tidak susah ya, yang kakak jelaskan tadi. Tapi untuk ini contoh awal ya, next video mungkin kakak akan lebih tingkatkan kesulitannya untuk teman-teman untuk persiapan untuk seleksi CPNS tahun 2023, karena pastinya soalnya itu tidak segampang ini. Pasti ada beberapa analisis lagi
yang diberikan untuk pengerjaan seleksi CPNS tahun 2023, lebih ke TIU dan SKD-nya, karena di SKD banyak sekali teman-teman itu yang gugur. Jadi lebih bagus kita mati-matian belajar sebelum tes daripada kita gugur nanti ketika tes. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang beranggapan salah, bisa langsung di kolom komentar, tidak ada masalah. Mungkin sekian dari saya. Part selanjutnya kita akan membahas mengenai sama perbandingan kuantitatif tak senilai tapi lebih susah sedikit lagi ya. Oke, mungkin sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk di soalnya ya, nomor 15. Oke, nomor 15 di sini mengatakan Di sini nomor 15 mengatakan seorang pemilik restoran ingin membangun sebuah restoran mewah dan membutuhkan tukang sebanyak 20 orang dengan waktu 25 hari. Jika tukang tersebut yang ada hanya 12 orang, berapa lama waktu untuk membangun restoran tersebut? Jadi seperti biasa ya, kita langsung bahasakan dengan bahasa matematika. Nah, ini kakak disclaimer ya, ini contoh-contoh soal perbandingan kuantitatif tak senilai. Jadi langsung saja ya, kita tulis saja. Berarti 20 ya, sama dengan 25 hari. 20 orang ya, maksud kakak. 20 orang itu mengerjakan selama 20 hari. Nah, ketika 12 orang itu berapa hari ya? Berapa hari? Nah, karena ini perbandingan kuantitatif tak senilai, jadi kita tukar. Ini kita tukar ya, lokasinya kita tukar. Kita tukar lokasinya. Nah, jadi sini 20 sama dengan X, 12 sama dengan 25. Jadi dikali silang seperti biasa menjadi sini ya, menjadi 20 kali 25 menjadi 500 ya. 500 sama dengan 12X. Jadi X sama dengan 500 dibagi 12. Berapa? Kita hitung ya. Berarti di sini 500 ya. Kita bagi dengan 12. Berarti dapat 4 ya. Sini 48. Tinggal 20. 20 berarti dapat 1 lah ya. 41. Ini 12. Jadi jawabannya adalah 42. Kita genapkan aja karena tidak ada kan hari setengah, tidak ada. Jadi kita langsung genapkan ke 42 hari atau jawabannya adalah C. Oke, jadi teman-teman kalau mendapat soal langsung saja teman-teman bahasakan ke bahasa matematika dan langsung kerjakan. Kalau senilai langsung dikerja, kalau tak senilai ditukar. Oke, kita lanjut di nomor 16 ya, lanjut di nomor 16. Nah, nomor 16 berbunyi itu sebuah balok kayu berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 27 cm dan lebarnya 20 cm. Jika panjangnya dipotong 1 cm menjadi 26, berapa lebar agar luasnya dari persegi panjangnya tetap? Oke. Kenapa? Dalam soal ini itu dikatakan sebagai perbandingan kuantitatif tak senilai. Kakak coba gambarkan ya. Misalnya kita mempunyai persegi panjang ya, begini. Nah, misalnya kita bilang X ya, ini Y ya. Nah, ketika misalnya X-nya ini atau panjangnya kita potong segini ya, potong. Nah, otomatis kan dia persegi panjangnya nggak normal ya, dan normal karena di sini ada yang terpotong dengan segini. Nah, supaya normal kembali berarti yang ini, yang Y itu diperpanjang supaya menjadi persegi panjang yang sama. Contohnya ya. Nah, itu kenapa kakak bilang soal ini itu menjadi perbandingan tak senilai. PK tak senilai TS. Karena ujung-ujungnya itu yang aslinya dikurangi itu bukan mengurangi sebuah hasil, tapi malah menambah gitu. Oke, kita hapus ini. Oke. Lanjut. Berarti kita terus ya di sini ya. Berarti 27 seperti biasa Kak tulis seperti bahasa matematika. Ini 27
sama dengan 21. Di sini 26 menjadi berapa ya? Berapa? Nah, seperti biasa kita karena tak senilai kita tukar menjadi 27 sama dengan X, 26 sama dengan 21, kita kali menjadi 27 kali 21 sama dengan 26X ya. Jadi X ini kita tukar seperti biasa jadi pembagian, jadi 27 kali 21 dibagi 26. Kita bagi dengan ini 13 ya. Ini 14. Kita bagi 22 ya. Berarti X sama dengan berapa? 14 kali 21 1 kali 14. Berarti 4 2 1 2. Berarti 2 3 4 ya. 2 3 4 dibagi 13. Lanjut lagi, berarti 2 3 4 kita bagi 13. Berarti ini kita dapat 1 ya. 13. Kita hitung ini 2 10, bukan ya, nggak bisa dibagi ya. Sorry. Kita hapus. Sorry ya, nggak bisa dibagi itu ya. Oke, kita ulang, berarti 27 kali 21 ya. 27 kali 21 yang 7 2 ini 14 1 ya, berarti ini 5. Berarti 5 6 7. Berarti 5 6 7 kita bagi menjadi 26. Berarti dapat 2 ya. Ini 52, sisa 47. Itu 21. Oke, pada mendekatnya 21,663, ini 0,6 ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sebenarnya dalam soal perbandingan kuantitatif itu yang menjadi permasalahan, bagaimana teman-teman mengetahui perbandingan kuantitatif tersebut senilai atau tak senilai, itu aja. Karena ketika teman-teman sudah tahu itu, semuanya itu akan lebih cepat selesai. Plus teman-teman harus tahu cara menghitung ya. Jadi teman-teman harus karena kan kita soal CPNS kan cuma 1 soal per menit, jadi teman-teman harus menghitungnya secara cepat gitu. Kalau tidak ya otomatis akan mengurangi soal-soal selanjutnya. Jadi misalnya kalau soal nomor 5 ya, kita mengerjakan selama 2 menit, otomatis nomor 6 kita tidak bisa mengerjakan karena waktunya sudah habis gitu. Oke, kita lanjut di nomor 17. Nah, selanjutnya, sebuah kendaraan melaju dengan menempuh jarak selama 10 jam dengan kecepatan 60 km. Jika kendaraan tersebut berhasil melaju dengan kecepatan waktu lebih cepat 5 jam, maka berapa kecepatan rata-rata dari kendaraan tersebut? Nah, secara logika secara kita kalau misalnya mau melihat ini apakah perbandingan senilai atau tidak senilai, teman-teman perhatikan ya. Jadi ketika misalnya ya, kalau kita kan secara logika 10 ini ya, 10 kita kurang dengan 5, otomatis dia kan berkurang. Dan otomatis kalau 10 sama 5 ini berkurang, otomatis kecepatannya juga berkurang. Tapi secara fakta, ketika teman-teman naik motor ya, dengan waktu sampainya yang aslinya 10 jam, kita sampai cuma 5 jam, pasti ada kecepatan dari mobil atau motor yang kita gunakan. Nah, itu adalah bukti bahwa ini ada perbandingan tak senilai atau tak sebanding. Seperti biasa, kita tulis dulu bahasa matematikanya dulu. Jadi 60 kilo itu bisa ditempuh selama 10 jam, berarti X kilo dalam waktu 5 jam. Seperti biasa, ini kita tukar menjadi X sama dengan 10 dan 60 sama dengan 5. Kita kali seperti biasa, jadi 5X sama dengan 600. X sama dengan 600 bagi 5, jadi sama dengan 600 bagi 5 berarti
600 bagi 5, jadi 1, 5, 100 ini ya, 100 berarti 125. Jadi jawabannya adalah 125 kilo per jam ya. Nah ini di pilihan jawaban itu tidak ada ya yang mendekati ya, kita langsung saja buat saja dengan 125 km ya. Oke, konsepnya seperti teman-teman itu harus jelas. Yang penting teman-teman ingat saja ini kita tukar saja lokasinya atau tempatnya ya. Kalau teman-teman sudah tukar berarti sudah menjadi perbandingan tak senilai. Oke, kakak rasa cukup video kali ini. Tips dari video ini atau nomor dari 15 sampai 17 tadi, teman-teman itu harus lebih detail untuk mengerjakan atau membedakan antara perbandingan kuantitatif senilai sama tak senilai, karena hal itu penting untuk menghasilkan hasil yang memuaskan atau hasil yang mendekati benar atau benar gitu. Oke, mungkin sekian dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata atau salah perhitungan bisa langsung di komentar di bawah ini atau di kanan, di kiri, di semuanya silahkan. Jadi cukup sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kan kita sudah bahas di nomor 17. Jadi kita langsung membahas nomor 18 di sini ya. Oke, jadi nomor 18 itu berbunyi sebuah penghapus ya yang dijual dengan harga 2.000 dan ada sebuah pulpen yang dijual dengan harga 3.000. Berarti Yuli membeli penghapus sebanyak 20 buah dan membeli dengan semua uangnya. Lalu berapakah jumlah pulpen yang bisa dibeli oleh Yuli? Jadi kita langsung ya buat ke model matematikanya. Jadi 2.000 ya, 2.000, Yuli itu membeli 20. Nah ketika harga pulpen itu 3.000, berapa uang yang berapa yang didapat Yuli untuk mendapatkan pulpennya? Jadi kita kasih X. Nah ini termasuk perbandingan kuantitatif tak senilai. Kenapa? Ketika kita mengeluarkan uang yang sama, seharusnya untuk membeli barang-barang yang lain seharusnya kita mendapatkan barang yang sama atau melebihi. Nah ini berkurang, itu yang dinamakan perbandingan kuantitatif tak senilai. Jadi kita balik ini ya, 20 sama X kita balik menjadi 2.000 sama dengan X. Nah ini 3.000 ya, 3.000 sama dengan 20. Setelah itu kita kali silang menjadi di sini ya, menjadi ini berarti 2.000 ya. 2.000 kita kali 20 sama dengan 3.000 X ya. Jadi X sama dengan 2.000 kali 20 dibagi 3.000. 3 coret, tinggal 40 ya. Tinggal 40 sini ya. Tinggal 40. Jadi X sama dengan 40 dibagi 3 sama dengan 13 ya, 13. Jadi sebenarnya bukan 13 ya, 13,1. Tapi kita bulatkan saya menjadi 13 karena pulpen tidak ada yang koma-koma ya. Jadi jawabannya adalah C. Ini C ya. C. Sebenarnya ada caranya yang lebih mudah ya teman-teman. Nah ini pakai konsep logika ya. Jadi perbandingan kuantitatif itu bisa dikerjakan secara matematika, bisa juga dikerjakan secara logika. Logikanya begini ya teman-teman, kan ini sebenarnya kita tidak tahu berapa uangnya Yuli ya, karena tidak diberitahu dalam soal. Nah caranya itu untuk tanpa mengetahui jumlah uang Yuli, kita bisa langsung menggunakan rumus ini ya, cara perbandingan kuantitatif. Tapi ketika jumlah angkanya itu bisa dihitung secara cepat, lebih bagus kita tahu dulu uangnya Yuli ini berapa. Jadi kan dibilang tadi 2.000 ya, 2.000 penghapus. Nah Yuli itu membeli 20, jadi tinggal kita kali 20. Jadi uangnya Yuli seharusnya itu 40.000. Nah dia mau beli pulpen, jadi tinggal kita bagi aja dengan 3.000. Nah kita coret-coret, hasilnya sama, jadi 13. Nah, kelemahan dari konsep pengerjaan logika itu cuma satu, teman-teman. Ketika jumlah angkanya itu
banyak dan sebagainya, itu membuat teman-teman akan lebih susah menghitungnya. Nah, tapi keunggulannya bisa cepat kalau angka-angkanya itu sedikit ya. Oke, kita langsung lanjut di nomor 19. Nah, nomor 19. Sebuah bus melesat selama 10 jam. 10 jam ya. Dengan kecepatan 60 km per meter ya. Jika bus tersebut berhasil melesat dalam waktu 5 jam, berapakah kecepatan rata-rata dari bus tersebut? Nah, ini soal seperti soal yang kemarin ya. Ini sudah dikatakan namanya perbandingan kuantitatif tak senilai. Karena seharusnya kalau kita kalau kita dalam artian melakukan naik motor ya, seharusnya yang kita ketika pengurangan ya, ketika kita sampai di lokasi tujuan dengan waktu yang lebih cepat, seharusnya ke dalam konsep matematika kan kita kurangi juga kecepatan dari motor kita atau mobil kita. Cuma permasalahannya secara fakta, ketika kita lebih cepat datang di lokasi kita, nah itu dikarenakan adanya percepatan dari motor kita atau mobil kita gitu. Jadi ini namanya perbandingan kuantitatif tak senilai atau tak sebanding. Langsung kita buat ke model matematikanya. Jadi di sini 10 jam ya, itu sama dengan 60 km. Nah, ketika 5 jam ini adalah berapa kecepatannya. Seperti biasa ya, kita ubah, kita balik, berarti 10 sama dengan X, di 5 sama dengan 60. Setelah itu kita kali silang. Nah, di sini langsung menjadi 600 ya. 600 sama dengan 5X. Nah, X sama dengan 600 dibagi 5. Nah, jadi X sama dengan, kita coret sama 60 ya, jadi 12. Jadi 120 ya. 20 km per jam. Oke, simple ya. Jadi teman-teman itu dalam soal itu harus teman-teman tahu bagaimana cara mendeteksi kalau soal itu perbandingan senilai atau tak senilai. Intinya kalau perbandingan kuantitatif tak senilai, teman-teman itu bisa mengindikasikan ketika jumlah yang seharusnya, akan tetapi dia kalau dengan konsep variabel yang lain dia berkurang, itu namanya perbandingan kuantitatif tak sebanding. Kayak ini ya contohnya. Ada juga contohnya kuli bangunan yang mempercepat pekerjaannya, itu masih bisa dikatakan sebagai perbandingan kuantitatif tak senilai atau tak sebanding. Oke, kita lanjut di nomor 20. Oke, nomor 20. Sekeranjang semangka dibagikan ke 50 orang dan setiap anaknya mendapatkan 5 buah semangka. Jika dibagikan ke 25 orang anak, berapa semangka yang didapatkan setiap anaknya? Nah, kita tulis dulu secara matematika ya. Jadi 50 orang ya, 50 orang. Sekeranjang semangka dibagikan oleh 50 orang dan setiap anaknya mendapatkan 5 ya. Mendapatkan 5. Nah, jika dibagikan ke 25 anak, berapa hasilnya? Nah, kita identifikasi dulu ini apakah perbandingan kuantitatif senilai atau tidak. Nah, ini kuncinya ya. Ini saya kasih biru supaya teman-teman lebih jelas lagi. Nah, ini kan 50 ya, 50 sama 5. Ketika ini pengurangan ya, kita kurang kan 50 ke 25 kan lebih kurangnya ya, lebih besar 50 dibandingkan dengan 25. Nah, seharusnya ini juga dia juga berkurang juga. Misalnya di sini 3. Nah, misalnya di sini 3. Nah, itu namanya perbandingan senilai atau perbandingan sebanding. Tapi secara fakta ketika kita membagikan orang dengan jumlah yang lebih sedikit, maka di sini akan berjumlah. Ini bukan kurang ya, tapi di sini malah berjumlah. Bisa jadi 10, bisa jadi dapat 20 DST. Oke, jadi ini perbandingan dinamakan perbandingan kuantitatif tak senilai. Oke, jadi konsepnya itu ya, yang aslinya itu penjumlahan dikurang, tapi ternyata X-nya itu secara fakta di lapangan itu harusnya dia ditambah, bukan dikurang. Oke, kita langsung kerja ya. Jadi seperti biasa kita tukar posisinya antara 5 sama X menjadi sini ya, menjadi 50
sama dengan X, 25 sama dengan 5. Kita kali silang menjadi 250 ya, 50 kali 5, 250 sama dengan 25X. Jadi X sama dengan 250, kita bagi 25 coret tinggal 1, X sama dengan 10, atau jawabannya adalah A. Oke, gampang ya, gampang. Jadi teman-teman itu harus tahu dulu ya bagaimana konsep dari perbandingan kuantitatif tak senilai. Sebenarnya kalau secara logika juga bisa dijawab juga. Nah, tinggal kita cari jumlah keseluruhan semangka dulu berapa. Nah, jumlah semangka kan 50 orang dibagi mendapatkan 5. Jadi tinggal dikali 5 aja. Jadi tinggal 250. Nah, kita bagi aja ke 25 karena akan dibagi ke 25 orang. Jadi hasilnya adalah 10 juga. A juga sama. Cuma minusnya yang saya katakan tadi ya, kakak katakan tadi, minusnya ketika jumlah dari soal-soalnya atau angka-angkanya itu lebih ribet, misalnya koma-koma dan sebagainya, itu yang membuat teman-teman susah dalam berhitungnya. Cuma kalau soal-soalnya kayak begini ya, bisa pakai logika aja supaya cepat, karena teman-teman diberikan waktu satu soal itu cuma 1 menit saja. Jadi teman-teman percepat pengerjaannya supaya teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang lain yang lebih sulit. Kalau perbandingan kuantitatif, deret angka itu harusnya teman-teman sudah tahu gitu. Oke, mungkin ini soal terakhir. Next itu di hari Minggu. Seperti biasa, kakak akan menjelaskan lagi perbandingan kuantitatif terakhir ya untuk minggu ini. Jadi minggu lain kita akan membahas hal yang lain. Oke. Jadi mungkin sekian video dari kakak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan sampai teman-teman tidak share karena ini info yang paling penting ya untuk teman-teman belajar. Oke, tinggal 2 bulan lagi, itulah waktu teman-teman untuk belajar. Mungkin itulah video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.